Alright guys, welcome back. Di lesson kali ini kita sebenarnya masih sama kayak lesson sebelumnya, di mana kita masih seputar UI building dulu. Jadi nggak terlalu susah, nggak terlalu banyak konsep baru yang kita akan pelajari. Bahkan nggak ada konsep baru yang kita akan pelajari. Jadi ini lesson yang lebih nyantai aja, lebih chill, relax ya. Oke, nah untuk memulai by the way di app.jsx-nya ini udah gua hapus eksperimen-eksperimen kita yang sebelum-sebelumnya. Jadi udah lebih rapih. Ini kalian boleh pause videonya dulu, silahkan copy dan paste di dalam code editor kalian masing-masing. Kayak gitu. Ini hanya gue buat murni tampilan doang. Ini supaya homepage-nya kelihatan kayak ya homepage beneran gitu. Ya, ada teks garis besarnya, terus ada sedikit kayak description. Ini supaya ya lebih berbentuk aja project kita. Sekarang kan jadi kayak lebih rapi ya. Udah ada header yang proper, ada footer yang proper juga, sama ada ya sedikit tampilan homepage yang lebih enak dilihat juga. Nah, tugas kita untuk lesson kali ini adalah bikin product card-nya sama grid-nya kayak gitu. Jadi untuk memulai, gue saranin kalian silahkan copy dan paste dulu ya sekali lagi ini. Oke, codingannya. Abis itu sekarang kalau misalnya udah selesai kalian copy dan paste, baru kita mulai ke building product card-nya. Oke, langsung aja. Untuk memulai, walaupun memang gue akan membuat komponen yang terpisah, tapi buat gue sendiri lebih mudah kalau gue nulisnya di sini dulu, di app.jsx-nya dulu. Terus nanti pas udah gue butuhkan untuk gue pisahin komponennya, baru gue bikin file terpisah di sini, kayak gitu. Oke, langsung aja. Pertama-tama mungkin kita akan bikin div dulu, gitu. Kita mau product card-nya itu ada kayak bordernya, gitu. Jadi kita satuin dalam sebuah div. Ini gue kasih class name dulu. P4. By the way, teman-teman, kalau kalian ngeliat gue ngedesain sesuatu, coding gitu secara langsung, ini bukan karena gue udah tahu apa yang udah harus gue coding, tapi ini lebih ke kira-kira aja sesuai dengan desain yang udah buat. Dan gue di sebelah kanan ini monitor udah ada contekannya juga. Jadi jangan kalian mikir, oh kalau mau jadi front-end developer itu udah harus bisa ngedesain sambil coding. Enggak. Oke, ini hanya dengan tujuan course ini supaya lebih mempercepat aja. Desainnya udah gue buatin dan gue ada contekan coding di sebelah kanan. Gue nggak akan bohong-bohongin kalian. Ini semuanya udah disiapin. Kayak gitu. Oke, ini literally gue hanya ngedesain bareng sama kalian supaya kalian bisa ngeliat prosesnya seperti apa, bentuknya itu nanti hasilnya juga seperti apa. Kayak gitu. Anyways, kita langsung masuk aja. Oke, di sini gue bikin P4 supaya ada jarak antara konten dengan bordernya. Terus gue bikin border. Terus kita bikin rounded MD. Nah, ini supaya agak melengkung gitu ya border atau si card-nya. Oke, abis itu untuk layar yang size-nya medium, ini gue mau kasih max W-nya sekitar 96. Oke, lihat ya barusan gue nyontek nih di sebelah kanan karena ada di sebelah kanan codingan hasil akhirnya. Gitu. Abis itu karena gue mau bikin dia numpuk dari atas ke bawah kontennya, ini gue akan bikin flex, tapi gue kasih direction-nya itu column. Abis itu biar ada jarak antara kontennya nanti gue kasih gap 4. Oke, kira-kira seperti ini. Terus lanjut, nah di sini gue mau masukin image dari si si produknya. Oke, gue akan bikin div dulu, baru di dalamnya image. Kenapa sih gue nggak bikin langsung image aja? Karena gue mau image-nya itu nanti ada beberapa mengikuti beberapa spec dimension, khususnya dari aspek ratio-nya. Dan itu nanti kita butuhkan si div ini untuk melakukan itu. Oke, div-nya gue akan kasih aspek square supaya bentuk card image-nya itu kotak gitu ya, nggak variatif gambarnya, kita fixin semuanya itu persegi. Habis itu gue kasih full, width-nya kita bikin full aja ngikutin kontainernya, tapi overflow-nya kita bikin hidden gitu. Jadi kalau misalkan kegedean, lewatin batas dari si kontainernya si div ini, si image-nya, dia akan nggak kelihatan. Oke, overflow-nya kita bikin hidden. Baru sekarang di dalam image-nya ini gue mau kasih sebuah URL aja. Ini gue ngambil dari salah satu URL dari sebuah e-commerce. Mungkin kalian kalau ngeliat produknya pasti kalian tahu gitu. Tapi silahkan menggunakan image URL apapun ya. Ini sebagai contoh aja gue ngambil dari sebuah website. Terus alt-nya kita tulis aja produk kayak gitu kan. Oke, biar mudah. Nah, sekarang image-nya kalau kita lihat, ini kita lihat dulu hasil akhirnya kayak gimana. Oke, so far seperti ini. Jadi fine-fine aja, aman. Ini just to make sure gue mau kasih image-nya sebuah class name W full gini ya, supaya dia selalu ngikutin width dari si kontainernya, selalu full gitu. Terus nanti kalau misalkan emang terlalu tinggi image-nya, tenang aja, dia akan kepotong sama si kontainer ini nih, overflow hidden, dan dia aspek rasionya selalu square, selalu kotak. Persegi maksudnya, sorry. Oke, lanjut. Sekarang gue mau bikin div. Nah, ini gue mau bikin section untuk nama produk, habis itu price sama stoknya.
Kayak gitu. Jadi gue bikin div di sini. Oke, kita bikin aja 3P. Oke, P gini. Ini kita copy paste aja. Terus nanti di sini akan ada misalkan dark blue t-shirt gitu ya. Nah, ini terserah sih sebenarnya isinya, terserah dengan sesuai dengan yang kalian mau aja teksnya. Gue mau kasih text size-nya MD kayak gini. Oke. Berikutnya gue mau bikin harganya, jadi kita kasih RP misalkan 100.000 kayak gini. Nanti ke depannya kita akan bikin si number ini dia auto format. Jadi kalau misalnya kita kasih sebuah number JavaScript gitu, dia akan secara otomatis terformat. Tapi itu nanti setelah kita selesai nge-build UI-nya. Nah, biasanya di dalam e-commerce itu harganya itu lebih ditekankan. Jadi gue kasih ini text XL. Habis itu fontnya semi bold kayak gitu. Yang terakhir gue mau bikin stoknya. Jadi kita kasih tunjuk aja stok barangnya ada berapa. In stock misalkan 10 kayak gini. Terus kita bikin dia low priority. Jadi teksnya kita kasih warna muted foreground kayak gini. Habis itu dibikin lebih kecil. By the way teman-teman, ini text muted foreground ini bukan dari Tailwind langsung, tapi ini berkat ditambahin sama si shadcn UI. Kalau kita buka index.css, ini kan udah ditambahin si shadcn. Di sini ada variabel muted foreground. Terus udah dimasukin ke dalam Tailwind config kita. Oke, ada muted, ada variannya foreground gitu. Tapi ini abaikan aja, ini tinggal kita pakai doang kok. Ini sekedar info aja supaya kalian tahu. Oke, sekarang kita cek dulu hasilnya di browser. Ini kalau kita buka ya, udah muncul. Not bad tampilannya, masih bisa diimprove, tapi mohon maaf, gue bukan seorang UX designer, gue nggak terlalu jago desain. Tapi at least ini udah memenuhi kebutuhan kita. Kita udah punya card-nya ya, udah ada bordernya. Ini gue zoom dikit mungkin ya. Habis itu udah rounded, ada image-nya, udah oke. Ada nama produknya, harganya, dan ada stoknya juga. Nah, kayak gitu. Sekarang, supaya lebih enak, karena ini produknya kita mau gunakan berulang kali ya. Ini kita akan copy dulu semuanya. Habis itu kita bikin aja satu komponen baru. Kita namain productcard.jsx. Kita bikin export const product card kayak gini. Return paste. Kayak gitu. Oke. Nah, by the way guys, kalau kalian ngelihat codingan gue itu suka otomatis kayak ini ya. Gue save terus langsung otomatis rapi. Kalian boleh download extension namanya Prettier ya. Kalian boleh download ini, Prettier, ini kalian install aja, dia nanti akan secara otomatis bikin code kalian tuh lebih rapi secara formattingnya. Terus, kalian buka aja settings, ini pencet Ctrl terus koma atau command koma di macOS. Terus ada format on save, kalau nggak salah namanya. Ya nih. Format on save ini kalian cek aja. Jadi nanti setiap kali, kayak misalkan ini jelek ya, ini belum gue save, otomatis pas gue save, dia langsung di formatting, langsung dirapihin codingannya sama si Prettier. Ya gitu. Anyway, sekarang kita udah berhasil pindahin ke komponen terpisah. Jadi yang di bagian sini ini kita hapus aja. Kita bikin product card, kita panggil komponennya aja dari sini. Kalau kita save, sekarang kita lihat browser, ya nggak ada yang berubah gitu. Tapi sekarang at least kita udah bisa panggil berulang kali si product card-nya. Kayak gitu, karena kita udah pisahin ke komponen. Jadi ini kalau kita copy paste beberapa kali, kita save, ya hasilnya ada banyak. Kayak gitu. Cuma sekarang problemnya guys adalah, si product card-nya itu kalau kita bikin banyak kayak gini, dia turun ke bawah gitu, dan masih nggak rapi sama sekali. Nah yang kita mau adalah dia jadi sebuah grid gitu. Gue yakin kalian harusnya udah familiar dengan term grid kalau udah belajar CSS dan belajar Tailwind. Oke, kita akan bikin grid supaya nanti si produk ini munculnya tuh 2, kiri kanan 2. Habis itu nanti kalau kita kecilin gitu browsernya itu dia jadi 1 full doang. Tapi intinya kalau di website yang screen-nya gede, gue maunya dia itu kayak sebuah grid yang secara horizontal itu ada 2, terus nanti dia turun-turun ke bawah, dan gap antara produk card-nya itu juga lebih rapi. Nah untuk itu guys, si product card-nya ini sementara kita bikin dia dibungkus sama satu div dulu. Kayak gini. Ini product card-nya kita naikin aja ke atas. Ini by the way, kalau kalian mau naikin atas bawah, ini sambil tips and tricks VS Code ya. Kalau di Windows kalian pakai Alt terus arrow key atas bawah gitu. Jadi apapun yang kalian highlight dia akan ke tarik atas bawah gitu. Kalau di macOS kalau nggak salah pakai Option kayak gitu.
Anyway, sekarang ini produk card-nya udah banyak kan. Kita ekspektasinya nanti akan ada banyak produk card dibungkus dalam sebuah div yang kita kasih class name grid. Kayak gini. Oke. Habis itu, grid-nya ini kita mau dia set ada 2 kolom. Jadi kita kasih grid calls 2. Oke, kalau kita save, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang udah lebih rapi. Oke, udah 2 berjajar kayak gini. Cuma lihat nih, mepet banget nih, desek-desekan kayak kalau misalkan pulang kantor naik KRL, ya kan? Kita nggak mau ini terjadi, jadi kita kasih gap 4, misalkan. Coba kita save, kita lihat. Nah, sekarang udah jadi lebih enak gitu ngelihatnya. Oke, sekarang belum perfect, memang homepage kita nggak bagus-bagus banget, tapi secara functionality at least sudah mulai kelihatan bentuknya dan udah mulai berfungsi. Cuma nanti ada beberapa fitur yang harus kita tambahkan. Yang paling utama adalah, ini kan udah jadi tampilannya ya, tetapi semuanya masih sama persis gitu. Sedangkan ya pastinya dalam sebuah online shop, kita nggak, semua barang tuh nggak mungkin sama semua gitu. Image-nya bisa berbeda, namanya bisa berbeda, harganya beda, stoknya juga pasti berbeda. Kayak gitu. Cuma sekarang dengan konsep yang kita udah ketahui tentang komponen di dalam React, ya kita hanya bisa membuat komponen yang bentuknya sama persis. Kayak gitu. Di lesson berikutnya, kita akan belajar gimana caranya kita bisa bikin sebuah komponen yang dinamis. Jadi, nggak akan sama persis semua. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita ganti. Misalkan, namanya bisa kita ganti, harganya itu nanti bisa beda-beda, image-nya bisa beda-beda, stoknya pun bisa beda-beda juga. Kayak gitu. Tapi itu bersabar dulu teman-teman, itu nanti di lesson berikutnya. Untuk sementara ini, kalian silahkan copy dulu code-nya sesuai dengan yang udah kita bikin sama-sama. Untuk grid-nya seperti ini. Untuk produk card-nya, ini kalian tinggal pause, terus silahkan copy dan masukin ke dalam code editor kalian masing-masing. Untuk kontennya, terserah kalian ya. Nama produknya apa, harganya berapa, stoknya berapa, dan image URL di sini juga apa. Semuanya terserah kalian. Oke, ini hanya sebagai contoh aja. Ini data yang gue bikin sendiri, kalian tinggal isi dengan data sendiri. Nanti di lesson berikutnya baru kita akan bikin supaya kayak value ini, habis itu dark blue t-shirt ini, harganya, stoknya, ini bisa dinamis, beda-beda. Jadi nggak akan kita hardcode lagi. Tapi itu di lesson berikutnya, jadi kalau kalian udah nggak sabar untuk pelajarin, langsung aja kita ketemu di next lesson. See you guys, bye-bye.